Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kamil Syarifatur Rahman. Saya merupakan dosen Universitas Bumi Gora yang pada saat ini berhome base di Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknik. Saat ini saya mengajar mata kuliah Bahasa Inggris dengan bobot 2 SKS, di mana saya akan mendeskripsikan mata kuliah Bahasa Inggris ini yang saya ajarkan di Prodi Ilmu Komputer. Oke, mata kuliah Bahasa Inggris merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang terdapat pada semester 1, di mana peserta didik pada mata kuliah ini diharapkan bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis. Untuk materi pokok untuk mata kuliah bahasa Inggris, ya, itu kita ambil dari skill berbahasa, yaitu dari listening comprehension, reading comprehension, kemudian writing, dan kemudian kami tambah pengenalan dari teks berbahasa Inggris dan juga pengenalan daripada tenses. Adapun metode yang saya gunakan dalam mengajar bahasa Inggris satu yaitu metode delivery, interaction dan assessment, yang biasa disingkat dengan DIA, yang umumnya di mana metode delivery saya implementasikan pada penceramahan, menjelaskan dan diskusi dengan mahasiswa tentang materi yang terkait. Kemudian di samping itu saya juga melakukan interaksi, memotivasi mahasiswa untuk bertanya ataupun menjawab dari apa yang saya tanyakan. Kemudian di samping itu dalam asesmen ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah saya berikan. Metode yang saya gunakan dalam penilaian untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan itu dengan metode latihan dan penugasan. Jadi latihan ini biasanya saya sampaikan setelah saya menyampaikan materi, kemudian saya berikan beberapa pertanyaan yang langsung dikerjakan oleh mahasiswa di papan tulis, yang dimana mahasiswa tersebut saya tunjuk secara acak, dan hasil yang dikerjakan mahasiswa itu kita analisis dan jawab bersama sehingga diketahui oleh mahasiswa lain, agar mereka tidak, kalau terjadi kesalahan, tidak melakukan kesalahan yang sama pada problem tersebut. Kemudian untuk penugasan, di setiap pertemuan juga saya memberikan tugas. Di akhir pertemuan sebelum menutup perkuliahan, saya memberikan mereka tugas untuk dikerjakan di rumah. Ini untuk memotivasi mahasiswa dalam meningkatkan skill berbahasa Inggris maupun belajar individual, dan ini saya ambil sebagai penilaian. Jadi penilaian dari nilai harian dan tugasnya dikalkulasikan dan diambil nilai rata-ratanya. Jadi sistem penilaian untuk penilaian akhir dalam mata kuliah bahasa Inggris ini
diambil dari proporsi 20% nilai harian dan tugas, kemudian 30% dari mid semester, dan 50% dari nilai UAS atau ujian akhir semester. Di samping itu, setelah mata kuliah bahasa Inggris ini dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, ini saya nanti akan memberikan contoh dari pengajaran bahasa Inggris. Di sini saya mengangkat materi tentang how to use to be in simple present tense. Adapun materi tersebut, bagian materi yang harus dipahami oleh mahasiswa yang terdapat pada RPS yang telah saya buat pada mata kuliah bahasa Inggris di pertemuan kedua. Dan berikut video pembelajaran yang diselenggarakan secara tatap muka di dalam kelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope all of you okay for today, and for today this is our second meeting in English 1 and first semester, and then for today we will discuss about how used to be in simple present tense. Jadi ada yang tahu kira-kira apa itu to be? Pernah dengar di SMA ya? Ya. Jadi to be adalah salah satu kata bantu kata kerja dalam simple present tense. Ini yang akan kita bahas bagaimana kita menggunakannya dalam sebuah kalimat. Oke, untuk CPMK-nya di sini kalian mampu menjelaskan dan mendeskripsikan susunan kalimat bahasa Inggris yang baik kalau sudah memahami tentang penggunaan to be ini. Kemudian mampu menggunakan kalimat bahasa Inggris dengan tenses yang benar dalam terutama di present, simple present tense. Kemudian sub CPMK dapat memahami tenses bahasa Inggris dengan baik dalam teks maupun dalam verbal. Verbal maksudnya langsung ngomong, ya. Oke, next. Oke, di sini kita mulai dari sebuah kalimat. Itu dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan sentence. Di kalimat itu dibedakan menjadi dua macam, ada yang namanya verbal sentence, ada yang nominal sentence. Ya, dalam verbal sentence ini kalau simple present tense itu ada punya kata bantu, ada dua yaitu do dan does. Sedangkan dengan nominal sentence ada yang disebut dengan to be. To be itu ada am, are, is. Ya, ini untuk simple present tense. Kemudian kita harus paham dulu apa itu bedanya antara verbal sentence dan nominal sentence. Kira-kira ada yang pernah dengar enggak? Bisa enggak ditebak kira-kira bedanya apa? Kalimat verbal dan kalimat nominal. Pernah dengar di bahasa Indonesia? Ya. Jadi kalimat verbal disebut dengan kalimat verbal itu kalimat verbal itu kalimat yang mengandung unsur kata kerja. Jadi ada kalimat yang ada unsur kata kerjanya. Dan ada juga kalimat contohnya di sini Andi pergi ke pantai. Nah, di sini kata kerjanya itu adalah pergi. Ya. Jadi pergi. Jadi dia masuk ke dalam golongan verbal sentence. Ya, dia menggunakan nanti verbal sentence ini kata bantunya yang tadi itu do atau does. Ya, contohnya di sini kalau di bahasa Inggris kan kalimat positifnya ada Andy goes to the beach every Sunday. Kalau kalimat negatifnya Andy doesn't go to the beach every Sunday. Kemudian interrogatif, does Andy go to the beach every Sunday? Oke, next.
Nominal sentence. Ini kalimat lawan dari yang tadi. Nominal sentence ini kalimat yang tidak mengandung unsur kata kerja. Jadi dia tidak terdapat unsur kata kerja. Contohnya di sini kalimatnya Andi siswa yang pintar di kelas saya. Nah, ini tidak ada unsur kata kerjanya. Andi itu adalah subjek, siswa yang pintar noun, pintar itu adjective. Ya, di kelas adverb of place. Ya, kata keterangan tempat. Nah, jadi ini yang disebut dengan nominal sentence. Dalam bahasa Indonesia itu tidak ada membedakan antara tata bahasanya, tapi dalam bahasa Inggris ini berbeda. Jadi dalam bahasa Inggris ini sebuah kalimat disebut sebuah kalimat ketika kalimat tersebut memiliki minimal satu kata kerja. Nah, ketika kalian menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya, ini coba ini nanti harus memiliki kata kerja, ya. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah ini Andi siswa yang pintar, smart student. Andi smart student di kelas saya, in my class. Ya, ya kalau dituliskan di seperti ini, Andi smart student in my class. Ya, kalau pintas ini sudah berbahasa Inggris, tapi ini belum disebut sebuah kalimat. Ya. Ini masih merupakan frase, kumpulan dari kata-kata. Ya. Dia belum melengkapi sebuah kata kerja untuk memenuhi unsur kalimat. Jadi caranya itu adalah menggunakan kata kerja bantu menjadi kata kerja. Ya, jadi kata kerja bantunya itulah yang disebut dengan to be dalam bahasa Inggris. Nah, itu digunakan dalam nominal sentence. Ya, kita lihat contohnya. Yang benar. Jadi Andi student smart in my class. Sedangkan kalau mengikuti rule bahasa Inggris, maka penerjemahan sebagai berikut. Andi is a smart student in my class. Ya. Jadi to be itu biasanya berada setelah subjek. Dia berada setelah subjek, to be itu, kata bantu itu. Jadi kata bantu ini dia akan agree, ya, sepakat, ya, konsisten dengan subjeknya, tergantung subjeknya apa. Ya, pada dasarnya setiap to be sudah memiliki pasangan masing-masing, tidak bisa bertukar pasangan. Kalau bertukar pasangan itu selingkuh dia nanti, kena pasal, ya. Ya, dia harus setia pada pasangannya. Ya, jadi pasangannya itu seperti ini. Ya, kalau subjeknya I, maka to be-nya itu adalah am. Ya, tidak bisa you menjadi am, you am. Ya, I itu wajib am pasangannya. Bisa berubah-ubah, nggak bisa I is. Kemudian you, we, they, ini pasangannya are. Ini anggap aja yang to be-nya suaminya. Ini yang subjek ini istrinya, jadi dia boleh lebih dari satu. Ya, are. Yang paling setia cuma I saja. Itu satu pasangan. Ya. Ya, yang lain ini punya 3 pasangan. Kemudian is itu pasangannya she, he, it. Ya. Ya. Dia orang ketiga tunggal itu wajib pasangannya adalah is. Ya. Itu dibedakan. I itu aku, you, kamu, we, kami, they, mereka, kemudian she, he, it. Ya, dia untuk perempuan, dia untuk laki-laki. Kalau it itu dia untuk, ya, selain daripada manusia, pokoknya it sudah. Ya, mau binatang, mau benda, mau alien, mau jin, itu pakai it saja. Ya. Ya, jadi sihi itu cuma manusia saja. Jadi I, we ini masuk dalam orang pertama. I itu orang pertama tunggal karena dia satu. Kalau we itu orang pertama, ya, lebih dari 2 juga boleh. Jadi we itu orang pertama jamak namanya. Kalau lebih dari 1 itu namanya jamak.
Ya, kalau satu itu tunggal. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia ada perbedaan antara we. We itu ada artinya dalam bahasa Indonesia itu dua, ya. Kita sama kami. Ya. Bisa dibedakan itu apa bedanya antara kita sama kami? Misalnya saya buat contoh, kita pergi ke pasar setiap hari Minggu. Kami pergi ke pasar setiap hari Minggu. Beda enggak maknanya? Ya, kalau kita itu apa? Apa? Iya, sama-sama mengajak. Informasikan ini. Kalau kalimat positif dia berarti menginformasikan. Jadi kalau kita itu antara yang berbicara dengan yang lawan bicara itu sama-sama akan pergi, ya. Kita pergi ke pasar setiap hari Minggu, berarti yang diajak bicara juga pergi. Kalau mengatakan kami pergi ke pasar setiap hari Minggu, berarti lawan bicara tidak ikut pergi, ya. Yang berbicara aja yang pergi, ya. Bisa dipahami? Itu bedanya kita sama kami. Itu di bahasa Indonesia. Nanti kalau di bahasa Inggris kan sama saja, mau kita mau kami tetap we, ya. Kemudian you ini dia mau satu orang, mau banyak orang, tetap kita menggunakan you. Tunggal atau penjamak tetap you, ya. Tidak ada bedanya. Kemudian orang ketiga ini ada yang tunggal, ada yang jamak, ya. Kalau yang tunggal itu she, he, it. Ini dibedakan juga berdasarkan gender, berdasarkan jenis kelamin. Kalau dia perempuan dia menggunakan she, kalau dia satu orang. Kalau dia laki-laki menggunakan he, ya. Selain daripada itu menggunakan it, ya. Ya, dia mau transgender atau apa nanti bisa kita menggunakan it, karena tidak jelas dia itu laki-laki atau perempuan. Kemudian they itu kalau dia lebih dari satu orang ketiga, misalnya she dan he gabung pergi ke pasar, ya. She and he, kita bisa ganti dengan kata they go to the market every Sunday. Oke, ini formulanya. Jadi kalau kalian mengikuti rumusan ini formulanya, maka insya Allah tidak akan tersesat nanti. Jadi yang pertama itu adalah subjek. Subjek itu adalah pelaku, orang yang melakukan suatu pekerjaan. Kemudian ada setelah itu to be, kata bantunya. Ya, ini khusus untuk kalimat nominal. Kemudian di sini saya tulis C, itu komplement. Komplement itu dia bisa noun, bisa adjektif, bisa adverb dan lain sebagainya, pelengkap. Ya. Karena syarat dari sebuah kalimat dalam bahasa Inggris minimal harus memiliki satu kata kerja, boleh tidak dilampirkan dengan yang lain. Kalaupun ada, itu adalah pelengkap, menjadi lebih bagus kalimatnya. Oke, kemudian untuk kalimat negatif, lawan dari positif itu subject to be. Ya, setelah to be itu ditaruhkan not, ya, baru komplement, baru berikutnya. Kemudian untuk interrogatif, to be, subject, komplement. Contohnya, di sini kalimat positifnya, Andi is a smart student in my class. Kemudian negatifnya, Andi is not a smart student in my class. Interrogatifnya, is Andi a smart student in my class? Kalau jawabannya ya, yes he is. Ini yang paling pendek. Kalau yang mau panjang, tinggal ditambahkan di sana, yes he is a smart student in my class, ya. Ya, tinggal diulangi saja kalimatnya. Kemudian kalau dia jawabannya no, tidak, berarti no he is not. Ini yang paling pendek. Kalau mau panjang pakai kalimat negatifnya, no he is not a smart student in my class, ya. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau paham kita coba latihan, ya. Coba latihan dulu. Oke.
Coba dari sini. You. Nomor 1. Ditulis di papan tulis. Kita lihat. Saya ini Pak. Iya. Bahasa Inggrisnya kita tulis Pak. Bahasa Inggris diterjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bagaimana kalian menerjemahkan? Kemudian coba yang Habibi ya, Habibi ya. Nomor 2, number 2. Dihapus saja. Ah? Polis. Polisi. Policeman ya Pak. Apa bahasa Inggrisnya polisi? Ada yang tahu? Polis. Ya, kalau dia perempuan, police girl. Kalau dia laki-laki, policeman. Satu aja, sesuai dengan ini. Kalau dia kalimatnya positif, positif aja. Ya, nggak usah banyak-banyak. Ya, tulis nomor 1. Oke, number 2. Oke, number 2. Oke, coba kita cek ya. Bapak saya seorang polisi. My father is a police, bisa a policeman boleh. Oke, ini sudah betul. Oke, number 2. My father is not in office every Sundays. Kenapa ada S? Every Kalau S itu berarti dia harus menyatakan lebih dari sekali minggu. Ya, apa namanya? Banyak minggu. Tapi kalau every itu biasanya dia harus tunggal. Everybody. Everyone. Ya, pasangannya harus tunggal. Jadi tidak perlu menggunakan S. Ya. Oke, every Sunday. Lagi satu. Oke, baik. Number 4. Saya loncat-loncat. Ya. Oke, that's all. Oke, thank you very much. Oke, makasih ya. Oke, kita cek nomor 4. Nomor 4, apakah gadis cantik itu saudaramu? Ya, kalau tadi rumusnya itu to-be-nya harus di depan. Sudah betul to-be-nya. Gadis cantik. Nah, beautiful girl. Oke, kenapa harus ada S? Karena dia si harus menunjukkan perempuan.
Nah, kalau penggunaan s pada noun itu menunjukkan dia lebih dari satu. Kalau dia satu orang tidak perlu pakai s, ya. Berarti kalau dia menggunakan is, berarti dia ini satu. Kalau dia lebih dari satu, berarti are, ya. Nah, ini salah ini ya. Is beautiful girl. Is your sister. Nah, jadi rumus dalam penggunaan to be ini, kata bantu dalam sebuah kalimat tidak boleh melebihi dari satu. Ya, ini ada dua kata bantu. Ya, jadi masih salah. Jadi ini harus dihilangkan yang di tengah. Karena syaratnya kata bantu ini harus di depan untuk menyatakan dia itu kalimat tanya. Ya, ini juga jangan lupa ditaruh tanda tanya ini untuk menyatakan apakah itu dia kalimat pertanyaan atau bukan. Karena ada kadang-kadang dia menggunakan struktur kalimat tanya tapi bukan pertanyaan, tapi seru. What's beautiful are you misalnya. Kita menyatakan, oh, what's beautiful are you? Oh, betapa cantiknya dirimu. Ya, bukan kalimat tanya. Ya. Ya, jadi di sini salahnya di to be. Ya. Is a beautiful girl your sister? Ya. Oke, itu untuk number lagi satu ini. Satu yu. Nomor 5. Oke. Thank you very much. Oke. Nomor 5, laptopmu tidak berwarna hitam. Ini kalimatnya positif, negatif atau interrogatif kira-kira? Negatif. Ya, berarti harus ada not. Your laptop is not black. Oke, good. Betul. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya kira sudah paham semua ya. It's easy. Ya. Untuk yang selanjutnya nanti untuk jadi PR kalian, ini nanti kita kirim ke WA-nya, WA group. Ini untuk dikerjakan di rumah, untuk kita review besok, ya. Oke. Sampai sini tidak ada pertanyaan sebelum kita tutup. Oke, thank you very much for your attention and good afternoon. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.